Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan salah satu topik dalam mata kuliah manajemen konstruksi guna memenuhi tugas manajemen konstruksi. Namun, sebelum kami mempresentasikan mengenai topik yang akan dibahas, alangkah baiknya kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Putus Glabe dengan akhiran 018 dari angkatan 2018. Kemudian ada rekan saya Yudi Kusuma dengan akhiran 016 dari angkatan 2015. Dan yang terakhir adalah Yudi Purwadi dengan akhiran 026 dari angkatan 2015. Nah, ada topik yang akan kami bahas dalam kesempatan kali ini, yaitu berjudul membuat jalur dasar yang layak atau creating a visible base schedule. Nah, langsung saja untuk singkat waktu, pokok bahasan yang pertama yaitu output jadwal pelaksanaan proyek. Jadi, teman-teman tentu sudah tahu suatu proyek tentu memiliki jadwal pelaksanaan proyek sebagai pedoman untuk bagaimana pelaksanaan suatu proyek tersebut. Nah, jadi pada jadwal pelaksanaan proyek tersebut ada dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama monitoring dan updating. Yang pertama monitoring. Monitoring di sini memiliki makna yaitu pengawasan atau pemantauan. Jadi, pada saat pelaksanaan proyek ini kita dengan jadwal pelaksanaan proyek akan memantau dan memonitor bagaimana pelaksanaan proyek tersebut apakah sudah sesuai dengan jadwal pelaksanaan proyek atau tidak. Dan yang kedua ada updating. Jadi updating sini secara harfiah memiliki makna pembaharuan atau membaharui. Nah, jadi dengan di jadwal pelaksanaan proyek tersebut memiliki makna kita selalu mengupdate atau memperbarui bagaimana proyek tersebut, pelaksanaan proyek tersebut apakah sudah sesuai dengan jadwal ataukah molor ataukah ada kendala pada saat pelaksanaan proyek sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang kita telah laksanakan. Kemudian di jadwal pelaksanaan proyek tersebut memiliki dua kegunaan. Yang pertama, untuk menentukan dan menetapkan waktu pelaksanaan inti pekerjaan alokasi sumber daya yang digunakan. Dan yang kedua, untuk menunjukkan satu, bagaimana pekerjaan tersebut akan dilaksanakan, dan yang kedua, untuk menentukan pelaksanaan proyek tersebut. Nah, yang kedua, ada pentingnya jadwal kegiatan pelaksanaan proyek. Nah, jadwal pelaksanaan proyek merupakan salah satu komponen yang sangat riskan pada suatu proyek. Karena jika jadwal pelaksanaan proyek tersebut kurang baik atau salah, maka akan berimbas pada pelaksanaan proyek tersebut dan berakibat pada proyek yang bisa gagal atau tidak dilaksanakan sesuai dengan yang dijadwalkan, atau mutunya bisa tidak sesuai dengan yang direncanakan akibat pelaksanaan proyek yang molor. Nah, maka dari itu sangat penting dilaksanakan atau direncanakan jadwal pelaksanaan proyek yang baik dan benar secara rinci dan detail, sehingga akan mempermudah pada saat pelaksanaan dan berakibat pada proyek yang sukses atau hasil proyek yang sesuai dengan mutu dan waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk mencapai hal tersebut diperlukan orang yang berpengalaman dalam penjadwalan pada pelaksanaan proyek sebelumnya. Nah, maksudnya di sini adalah kita memerlukan orang yang sudah pernah membuat jadwal pelaksanaan proyek yang baik dan benar, sehingga pengalamannya akan berguna untuk membuat jadwal pelaksanaan proyek yang benar dan berakibat pada proyek yang sukses atau sesuai dengan mutu dan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua, hasil dari penjadwalan yang baik. Seperti yang saya terangkan tadi, hasil dari penjadwalan yang baik tentu yang pertama pelaksanaan yang lancar, dan yang kedua adalah proyek yang sukses sesuai dengan mutu dan waktu yang telah dilaksanakan. Nah, penjadwalan yang tepat tentu memerlukan dua hal, yaitu updating dan monitoring seperti yang telah dijelaskan di awal, sehingga menghasilkan sumber daya yang maksimal, waktu dan biaya yang efisien, serta hasil pelaksanaan yang berkualitas. Nah, adapun manfaat jadwal pelaksanaan proyek. Yang pertama, menampilkan hubungan tiap kegiatan terhadap keseluruhan proyek. Yang kedua, mengidentifikasi tahapan urutan kegiatan, tentu. Yang ketiga, menampilkan penggunaan tenaga kerja sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, tentu saja. Yang keempat, menampilkan biaya untuk tiap kegiatan. Yang kelima, menampilkan kebutuhan material yang diperlukan. Dan yang keenam, menampilkan kebutuhan peralatan untuk tiap kegiatan, serta yang terakhir, menampilkan metode kerja yang ditetapkan untuk tiap kegiatan. 7 komponen ini merupakan manfaat dari pelaksanaan penjadwalan proyek. Nah, jika penjadwalan proyek sudah baik dan benar, tentu mencakup 7 komponen ini, sehingga pada saat pelaksanaan proyek bisa berjalan lancar dan berakhir pada proyek yang sukses. Nah,
Adapun fungsi dari jadwal pelaksanaan proyek yang pertama, sebagai pedoman pelaksanaan bagi kurang tertentu. Dengan adanya jadwal pelaksanaan proyek, kita memiliki pedoman urutan waktu pelaksanaan proyek tersebut. Misalnya, minggu pertama di jadwal pelaksanaan proyek kita harus menyelesaikan pekerjaan galian. Minggu kedua, titik bawah, susun slide-nya, susun atas sehingga proyek tersebut bisa terselesaikan. Dan yang kedua, sebagai pedoman bagi direksi untuk memonitor dengan sesuai jadwal atau tidak. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ini merupakan tahapan monitoring. Jadi, dari pelaksanaan proyek tersebut kita bisa gunakan sebagai alat untuk memonitor pekerjaan sesuai jadwal atau tidak. Nah, kalau sebagai pedoman untuk mengevaluasi pekerjaan yang diselesaikan, yang keempat sebagai pedoman untuk mengatur kecepatan suatu pekerjaan, yang kelima sebagai pedoman untuk menetapkan tahap-tahap pekerjaan sesuai urutan waktu pelaksanaan, yang keenam sebagai pedoman untuk memperkirakan biaya yang harus disediakan dalam jangka waktu tertentu, tentu saja, dan yang terakhir sebagai pedoman untuk memperkirakan jumlah tenaga kerja, jumlah dan masalah selama yang diperlukan. Nah, jadi 7 komponen ini adalah fungsi dalam pelaksanaan proyek sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari jadwal pelaksanaan proyek tersebut. Nah, pertimbangan aspek perencanaan penjadwalan. Jadi apa saja sih yang perlu kita pertimbangkan dalam rangka penyusunan jadwal pelaksanaan proyek yang baik dan benar? Yang pertama, apa yang harus dikerjakan. Jadi pada jadwal pelaksanaan proyek itu mencakup apa saja sih yang harus kita kerjakan pada hari-hari tertentu atau urutan-urutan waktu tertentu. Kemudian kapan. Nah, ini berkesinambungan terhadap apa. Jadi kapan apa tersebut dilaksanakan, bagaimana melaksanakan apa tersebut, dan yang keempat, siapa-siapa saja harus mengerjakan pekerjaan tersebut, dan yang terakhir berapa biaya yang harus dikeluarkan. Jadi apa, kapan, bagaimana, siapa, berapa ini merupakan suatu kesatuan yang menjadi pokok penting dalam jadwal pelaksanaan proyek yang baik dan benar. Nah, kemudian analisis dan pernyataan di atas menghasilkan komponen jadwal kegiatan yang berurutan, mudah dikenali sebagai item pekerjaan, dan indikasi kesulitan dan risiko dalam menyelesaikannya. Analisis juga menghasilkan waktu dan periode pekerjaan, metode pelaksanaan pekerjaan, dan dana yang harus disiapkan. Nah, kemudian ada aktivitas penjadwalan pelaksanaan proyek. Yang pertama, mengembangkan struktur penjadwalan kerja secara rinci. Nah, jadi aktivitas yang harus kita lakukan dalam penjadwalan proyek tersebut adalah mengembangkan struktur penjadwalan kerja secara rinci sehingga mudah dipahami dan berakibat pada pelaksanaan yang lancar. Kemudian memperkirakan waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan. Nah, pada penjadwalan proyek kan kita ada waktu tertentu pada setiap kegiatan. Jadi kita harus bisa memperkirakan untuk suatu pekerjaan, misalnya punya bahwa kita membutuhkan waktu beberapa bulan untuk bisa diselesaikan. Kita memperkirakan waktu yang tepat untuk pelaksanaan tersebut berdasarkan bobot pekerjaan, jumlah tenaga kerja, serta pengalaman dalam saat merencanakan struktur bawah yang terkait. Kemudian menentukan urutan kegiatan dalam urutan depan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, urutan pekerjaan suatu proyek itu harus kita rencanakan. Tidak mungkin kita merencanakan pada saat dalam proyek minggu pertama pembersihan, minggu kedua langsung struktur kan tidak mungkin. Tentu kita setelah pekerjaan pembersihan selesai itu kan kita melakukan kelanjutan untuk struktur bawah, lalu struktur atas, kemudian finishing, seperti itu. Kemudian keempat, sudah menentukan material, pelatihan, dan SDM yang tepat untuk kegiatan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jadi misalnya kita pertama melakukan pekerjaan kalian, lalu kita perlu persiapkan material dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan kalian tersebut, serta SDM yang berahli dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian terakhir, sudah akan biaya yang rinci untuk setiap kegiatan. Nah, ini juga penting karena pada tiap kegiatan itu memiliki anggaran biaya yang berbeda-beda sesuai dengan bobot pekerjaannya. Maka dari itu perlu dirincikan anggaran biaya pada dalam proyek tersebut sehingga rencana penjadwalan proyek tersebut dapat bisa terlaksana dengan baik dan berakibat pada selesainya proyek suatu pekerjaan sesuai dengan mutu dan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Tujuan menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan proyek. Yang pertama, mengetahui awal dan akhir pelaksanaan proyek. Yang kedua, mengetahui durasi setiap kegiatan pelaksanaan proyek. Yang ketiga, menentukan penyediaan dan penggunaan SDM, material, alat, dana, dan metode. Yang keempat, sebagai alat monitoring, pengendalian, dan evaluasi proyek.
Selanjutnya, langkah dalam menyusun jadwal pelaksanaan. Yang pertama, tahap persiapan. Untuk dapat menyiapkan jadwal pelaksanaan, maka ditinjau dari aspek perencanaan perlu dilakukan penyiapan tata cara kerja yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penelaahan awal dokumen kontrak. Yang kedua, melakukan penelitian lapangan secara rinci untuk menguji lokasi, sumber daya yang tersedia, dan menentukan tingkat kesulitan yang terkait pada pekerjaan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, melakukan pengkajian daftar kuantitas secara rinci. Yang keempat, melakukan pengkajian gambar rencana secara rinci. Yang kelima, menguji spesifikasi. Yang keenam, menguji syarat-syarat kontrak. Yang ketujuh, menganalisa pekerjaan yang diperlukan untuk setiap kegiatan. Yang kedelapan, menentukan urutan pekerjaan. 9, menentukan biaya proyek. Langkah dalam menyusun jadwal pelaksanaan di bagian tahap analisis. Langkah-langkah di atas kemudian ditindaklanjuti dengan membuat analisa terhadap hal-hal berikut. Melakukan penelaahan awal dokumen kontrak. Yang pertama, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan. Yang ketiga, urutan setiap kegiatan. Yang keempat, metode kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan. Yang kelima, sumber daya yang diperlukan. Yang keenam, resiko yang terkait. Yang ketujuh, biaya sebenarnya untuk menyelesaikan setiap kegiatan. Yang kedelapan, nilai pekerjaan yang diselesaikan. Langkah dalam menyusun jadwal pelaksanaan. Yang poin selanjutnya, jadwal yang dihasilkan. Langkah-langkah di atas kemudian ditindaklanjuti dengan membuat analisa terhadap hal-hal berikut. Melakukan penelaahan awal dokumen kontrak berupa yang pertama, jadwal kegiatan yang menentukan secara jelas kerangka waktu untuk setiap jenis pekerjaan. Yang kedua, jadwal sumber daya yang menentukan secara jelas rencana ketersediaan tenaga kerja, peralatan, dan bahan. Yang ketiga, jadwal kemajuan keuangan. Kurva S yang menentukan secara jelas rencana kemajuan pekerjaan dan keuangan proyek. Yang keempat, jadwal cash flow keuangan yang menentukan keadaan pemasukan dan pengeluaran uang. Selanjutnya, faktor penentu pembuat jadwal rencana pelaksanaan proyek. Yang pertama, penjadwalan pelaksanaan proyek konstruksi selayaknya harus direncanakan secara matang dan optimal guna menghindari terjadinya keterlambatan waktu pelaksanaan proyek serta dampak-dampak buruk lainnya. Kemampuan dalam memperkirakan waktu alokasi sumber daya, orang, peralatan, material yang akan dialokasikan selama proyek konstruksi berlangsung. Hal ini penting mengingat seringnya terjadi penyimpangan waktu transportasi sumber daya selama proses konstruksi. Misalnya yang paling sering terjadi yaitu keterlambatan dalam pengiriman material ke lokasi proyek yang tentunya akan mempengaruhi secara langsung terhadap durasi total pelaksanaan proyek yang telah direncanakan. Keteraturan yang sistematis dan runtun dalam tahapan perencanaan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, misalnya urutan sistematis item pekerjaan mulai dari tahap awal sampai akhir yang berurutan dan logis sesuai dengan kondisi serta perencanaan alokasi sumber daya saat proyek konstruksi berlangsung. Hal ini juga ditentukan dari tingkat pengalaman seseorang perencana jadwal pelaksanaan proyek yang akan dilaksanakan. Yang keempat, kemampuan estimasi lama durasi waktu pelaksanaan pada suatu item pekerjaan juga menentukan tingkat keberhasilan perencanaan penjadwalan suatu proyek konstruksi, di mana pada faktor ini diperlukan analisis terhadap besar produktivitas sumber daya yang akan digunakan. Misalnya, produktivitas tenaga kerja dan peralatan terhadap volume total pekerjaan yang akan dikerjakan. Bahkan dalam hal ini, seorang estimator dapat secara langsung menentukan nilai durasi waktu pelaksanaan berdasarkan pengalaman empiris yang biasa terjadi di lapangan. Yang kelima, kemampuan estimasi terhadap hal-hal yang mungkin dapat tercapai di luar perencanaan selama proses konstruksi berlangsung. Ini juga menjadi faktor tambahan yang setidaknya harus dimiliki oleh seorang estimator schedule dalam memprediksi durasi suatu item pekerjaan. Hal tersebut biasanya berasal dari faktor internal maupun eksternal, misalnya cuaca,
kerusakan peralatan, timbulnya kecelakaan kerja, masalah sosial, timbulnya klaim, dan sebagainya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Yang pertama, secara teknis, jadwal yang disusun harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, disusun berdasarkan perhitungan yang akurat terhadap sumber daya manusia, waktu, sumber daya, dan biaya. Yang ketiga, sesuai dengan sumber daya yang tersedia atau sumber daya yang didapatkan. Yang keempat, fleksibel terhadap perubahan yang mungkin terjadi. Yang kelima, dibuat detail untuk bisa digunakan sebagai alat ukur hasil yang dicapai dan pengendalian kemajuan pelaksanaan proyek. Yang keenam, dapat menampilkan kegiatan proyek yang kritis. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putu Widi Kusumayasa, akan membawakan materi metode penjadwalan proyek. Jadi, terdapat beberapa jenis penjadwalan yang dapat dipergunakan tergantung kepada kebutuhan proyek, antara lain, yaitu yang pertama critical path method atau metode lintasan kritis, di mana materi ini sudah sempat dibawakan oleh kelompok 3. Yang kedua bar chart, yang ketiga financial progress schedule atau S-kurva, di mana kedua materi ini akan dibawakan lebih detail oleh kelompok selanjutnya. Yang pertama, critical path method. Critical path method adalah jadwal pelaksanaan pekerjaan atau network planning digunakan untuk menyajikan jadwal konstruksi didasarkan atas urutan kegiatan dengan mempertimbangkan ketergantungan satu dengan kegiatan lain. Yang pertama, critical path method. Critical path method adalah jadwal pelaksanaan pekerjaan atau network planning digunakan untuk menyajikan jadwal konstruksi didasarkan atas urutan kegiatan dengan mempertimbangkan ketergantungan satu kegiatan dengan kegiatan lain. Pemanfaatan metode lintasan kritis disarankan untuk pekerjaan bersifat multitahun karena permasalahan yang kompleks didasarkan atas variasi pekerjaan dan waktu pelaksanaan. Banyak kasus yang ditemui pada pekerjaan multitahun, namun belum banyak perencana memanfaatkan kemudahan controlling yang diberikan oleh metode ini. Berikut merupakan contoh dari bagan metode lintasan kritis, di mana terlihat bahwa keseluruhan pekerjaan ini diselesaikan dalam kurun waktu 50 satuan waktu. Untuk keterangannya sendiri, dalam kurung 14, artinya kegiatan dengan kode A memerlukan durasi 14 hari untuk menyelesaikannya. Kemudian lingkaran menyatakan event atau peristiwa, dan di dalam lingkaran tersebut terdapat beberapa notasi. Yang pertama NE, number of event, menyatakan nomor dari suatu peristiwa. EET, earliest event time, menyatakan waktu peristiwa yang terjadi paling cepat. Kemudian LET, latest event time, menyatakan waktu peristiwa yang terjadi paling lambat. Kemudian terdapat beberapa simbol. Yang pertama, panah dengan satu garis kontinu menyatakan kegiatan yang penyelesaiannya memerlukan waktu atau durasi tertentu. Kemudian panah dengan dua garis kontinu menyatakan kegiatan di lintasan kritis atau critical path, di mana kegiatan pada lintasan kritis ini terlihat pada suatu event di mana earliest event time dan latest event time itu memiliki harga yang sama. Kemudian panah dengan garis putus-putus menyatakan kegiatan semu atau dummy atau bukan kegiatan tapi dianggap sebagai kegiatan yang tidak membutuhkan waktu. Selanjutnya, bar chart. Bar chart atau diagram balok merupakan sekumpulan aktivitas yang ditempatkan dalam kolom vertikal, sementara waktu dalam baris horizontal. Keuntungan penggunaan bar chart antara lain, mudah dalam pembuatan dan persiapannya, memiliki bentuk yang mudah dimengerti, serta bila digabungkan dengan metode lain seperti kurva S dapat dipakai lebih jauh sebagai pengendali biaya. Meskipun memiliki segi-segi keuntungan tersebut, penggunaan metode bagan balok terbatas karena kendala-kendala berikut. Yang pertama, tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antara satu kegiatan dengan yang lain, sehingga sulit untuk mengetahui dampak yang diakibatkan oleh keterlambatan satu kegiatan terhadap jadwal keseluruhan proyek. Yang kedua, sukar mengadakan perbaikan atau pembaruan, karena umumnya harus dilakukan dengan membuat bagan balok baru, padahal tanpa adanya pembaruan segera menjadi kuno dan menurun daya gunanya. Yang ketiga, untuk proyek berukuran sedang dan besar, dan yang bersifat kompleks, penggunaan bagan balok akan menghadapi kesulitan. Aturan umum penggunaan penjadwalan dengan bar chart menyatakan bahwa metode ini hanya digunakan untuk proyek yang kurang dari 100 kegiatan, karena jika lebih dari 100 kegiatan maka akan sulit untuk dibaca dan digunakan.
Berikut merupakan contoh dari bar chart atau Gantt chart. Pada contoh yang di sebelah kanan ini terlihat bahwa pada sumbu X menyatakan waktu dan pada sumbu Y menyatakan pekerjaan. Sedangkan pada contoh yang di sebelah kiri terlihat bahwa bar chart diplot dalam bentuk tabel dan terlihat ada balok yang berwarna hitam menyatakan kegiatan kritis dan balok yang berwarna abu-abu menyatakan kegiatan yang non-kritis, yang artinya bahwa bar chart ini diplot dari hasil metode lintasan kritis. Selanjutnya, kurva S. Kurva S adalah hasil plot dari bar chart yang bertujuan untuk mempermudah melihat kegiatan-kegiatan yang masuk dalam suatu jangka waktu pengamatan proses pelaksanaan. Definisi lain kurva S adalah grafik yang nilai persentase bobot pekerjaan per masing-masing pekerjaan didapat dari harga satuan pekerjaan dan harga bangunan. Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kegunaan dari kurva S adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menganalisis kemajuan progres suatu proyek secara keseluruhan. Yang kedua, untuk mengetahui pengeluaran dan kebutuhan biaya pelaksanaan proyek. Yang ketiga, untuk mengontrol penyimpangan yang terjadi pada proyek dengan membandingkan kurva S rencana dengan kurva S aktual. Berikut merupakan contoh dari kurva S. Kenapa disebut kurva S? Karena bentuk kurvanya sendiri menyerupai huruf S. Jadi sempat saya sampaikan sebelumnya bahwa tujuan dari diplotnya kurva S ini untuk memantau progres suatu pekerjaan berdasarkan bobot terhadap satuan waktu. Jadi misalnya pada bulan April minggu keempat, diharapkan suatu proyek itu sudah diprogres hingga mencapai bobot 64,54%. Baik, terima kasih atas waktu yang disampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.